Halo teman-teman hebat, selamat datang di podcast kajian IPS. Kali ini kita akan jalan-jalan ke kota Probolinggo, salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal dengan pantai, gunung, dan masyarakatnya yang ramah. Akan tetapi, sekarang gaya hidup mereka banyak yang berubah karena pengaruh media sosial. Yuk kita cari tahu apa saja perubahan yang terjadi dan apa dampaknya untuk kehidupan kita. Dulu, banyak warga Probolinggo berinteraksi secara langsung, ngobrol di warung, bertemu di pasar, dan saling membantu di ladang. Sekarang, hampir semua orang sudah punya handphone dan aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Anak muda di Probolinggo jadi makin kreatif. Mereka suka membuat video lucu, berbagi informasi wisata, dan mempromosikan produk lokal. Bahkan, ibu rumah tangga berjualan makanan dan kerajinan lewat WhatsApp dan Instagram. Begitu juga petani, mulai memasarkan hasil panen mereka lewat Facebook. Media sosial benar-benar mengubah cara masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi sosiologi, perubahan ini termasuk dalam pergeseran pola interaksi sosial. Dulu, komunikasi antar warga banyak dilakukan tatap muka di pasar, sekolah, atau saat bekerja bakti. Sekarang, interaksi bergeser menjadi komunikasi digital, seperti chat di grup WhatsApp, komentar di media sosial, atau transaksi jual beli online. Pergeseran ini membuat hubungan sosial menjadi lebih cepat dan luas, tapi juga lebih dangkal karena tidak semua interaksi memiliki kedekatan emosional seperti dulu. Struktur sosial masyarakat pun ikut berubah. Dulu, tokoh masyarakat dan guru memiliki peran dominan dalam menyebarkan informasi. Sekarang, muncul peran baru seperti influencer lokal, admin komunitas online, dan pelaku UMKM digital. Jadi, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mengubah siapa yang berpengaruh dan bagaimana masyarakat saling berhubungan. Selain itu, media sosial juga membawa banyak manfaat loh. Kita bisa menambah pengetahuan dari video edukatif dan berita bermanfaat. Anak-anak bisa belajar hal baru, berkomunikasi dengan teman dan guru, serta menumbuhkan kreativitas lewat konten positif. Bagi masyarakat, media sosial membantu pelaku usaha kecil dan petani, memperluas pasar dan meningkatkan penghasilan. Kalau digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi alat belajar dan akan tetapi tidak semua dampaknya baik, teman-teman. Ada juga sisi negatif yang harus kita waspadai. Beberapa anak menjadi malas belajar karena terlalu sering bermain handphone. Ada juga yang kurang bersosialisasi dan bahkan melihat konten yang tidak sesuai usia. Kalau dibiarkan, ini bisa memengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita harus mengatur waktu bermain HP dan tetap menjaga sopan santun saat berinteraksi di sekarang. Mari kita lihat dari sisi peran sosial dan lembaga sosial. Dalam kehidupan masyarakat Probolinggo, keluarga dan sekolah punya peran penting untuk mendampingi anak-anak agar bijak menggunakan media sosial. Guru berperan sebagai pembimbing yang menanamkan nilai etika digital, sedangkan orang tua menjadi pengawas utama di rumah. Selain itu, komunitas masyarakat seperti kelompok UMKM digital atau Karang Taruna Online juga berperan dalam mengajarkan keterampilan teknologi kepada warganya. Dengan kata lain, media sosial telah melahirkan peran-peran baru yang harus dijalankan dan dengan tanggung jawab. Dari dan fenomena di Probolinggo, kita belajar bahwa teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial. Namun, nilai-nilai sosial seperti gotong royong, sopan santun, dan saling menghargai harus tetap dijaga. Dalam pelajaran IPS, kita bisa belajar melalui contoh nyata seperti ini, agar memahami apa itu perubahan sosial dan bagaimana cara menyesuaikannya dengan baik. Bagi para guru, fenomena ini bisa menjadi bahan ajar kontekstual yang menarik di kelas. Guru dapat mengajak siswa mengamati kehidupan sosial di sekitar mereka, berdiskusi tentang dampak
atau membuat proyek mini. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami teori IPS, tetapi juga belajar berpikir kritis, beretika digital, dan berempati sosial. Jadi, ayo kita ajak siswa-siswi kita menjadi generasi cerdas digital yang mampu memanfaatkan media sosial untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat. Demikian analisis sosial kita, semoga menginspirasi. Saya Hadijah Nafisah, pamit undur diri.